Moskow telah memberi Mariupol tenggat waktu untuk menyerah di tengah kekhawatiran bahwa penduduk telah diculik dan dikirim ke bagian terpencil Rusia. Selain itu, Presiden Ukraina menyebut kegagalan untuk bernegosiasi terkait invasi bisa menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-26 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada Senin 21 Maret. Pertama, Ukraina menolak permintaan Rusia agar menyerahkan kota Mariupol pada Senin pagi pukul 5 dini hari waktu Moskow. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, mengatakan lebih baik Rusia membuka koridor kemanusiaan. Yang kedua, Kolonel Jenderal Rusia Mikhail Mizintsev mengatakan kepada para pembela kota untuk meletakkan senjata mereka. Ia menjanjikan keselamatan untuk orang-orang Mariupol yang memilih menyerahkan diri mereka. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Polandia pada minggu ini. Perjalanan tersebut untuk membahas upaya internasional untuk mendukung Ukraina. Yang keempat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia yakin kegagalan untuk merundingkan akhir invasi Rusia akan berarti Perang Dunia Ketiga. Ia menyatakan siap bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kelima, Zelensky sebelumnya menyebut strategi Putin sebagai solusi akhir untuk Ukraina. Dalam pidato tanpa kompromi di depan parlemen Israel, Presiden Ukraina menantang Israel atas kegagalannya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Keenam, sedikitnya 4 orang tewas setelah penembakan terhadap rumah dan distrik perbelanjaan di Kiev. Video menunjukkan petugas pemadam kebakaran bergegas menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di puing-puing pusat perbelanjaan Tretovil di Podilsky. Ketujuh, juru bicara hak asasi manusia Ukraina, Ludmila Denisova, mengatakan pasukan Rusia telah menculik penduduk dan membawa mereka ke Rusia. Ia mengatakan ribuan penduduknya telah dideportasi secara paksa ke Rusia. Yang kedelapan, Dewan Kota Mariupol mengatakan Rusia mengebom sebuah sekolah seni tempat 400 warga sipil termasuk anak-anak berlindung. Petro Andrusenko, penasihat wali kota, menyebut wilayah tersebut dikupas dari langit maupun laut. Yang kesembilan, sebanyak 10 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka di Ukraina semenjak invasi. Menurut UNHCR, sedikitnya 902 warga sipil tewas dan 1.459 terluka di Ukraina pada hari Sabtu tengah malam waktu setempat. Dan yang ke-10, Duta Besar China untuk Amerika Serikat mengatakan negaranya tidak mengirim senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Dia mengatakan China hanya mengirim makanan, kantong tidur, dan bantuan lainnya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!